Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Rahma Suci. Saya dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab muamalah. Pengertian dan tujuan dari muamalah. Pengertian muamalah menurut istilah syariat Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sesama umat manusia. Adapun muamalah secara etimologi memiliki makna yang sama dengan al-mufa'alah, yaitu saling berbuat, yang berarti saling berhubungan kepentingan antara seseorang dengan orang lain. Tujuan muamalah itu adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram. Adapun hubungan ini berupa jalinan pergaulan, saling menolong dalam kebaikan dalam upaya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab muamalah terdapat poin-poin, yaitu yang pertama ada prinsip ekonomi Islam, yang kedua itu ada jual beli dan khiyar, yang ketiga itu ada syirkah, yang keempat itu ada riba dan bunga bank. Poin yang pertama itu ada prinsip ekonomi Islam. Pengertian dari prinsip ekonomi Islam ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan syariat Islam yang digunakan dalam kegiatan ekonomi. Contohnya itu jual beli dan tukar menukar barang. Di dalam prinsip ekonomi Islam itu terdapat 5 universal, yaitu yang pertama tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua itu ada adil atau keadilan, yang ketiga itu ada nubuwah atau kenabian, yang keempat itu ada khilafah atau kepemerintahan, yang kelima itu ada ma'ad atau hasil. Selanjutnya dalam prinsip ekonomi Islam terdapat 3 prinsip derivatif. Yang pertama itu ada multi-type ownership atau kepemilikan multijenis. Yang kedua itu ada freedom to act, yaitu artinya kebebasan bertindak. Yang ketiga itu ada social justice atau keadilan sosial. Selanjutnya dalam prinsip ekonomi Islam itu ada hikmahnya jika kita melakukannya, yaitu hikmah pelaksanaan prinsip ekonomi Islam, yaitu dengan adanya ekonomi syariah di masyarakat, masyarakat tidak perlu atau terbelit lagi dengan hutang yang disebabkan oleh bunga. Ekonomi syariah lebih mengedepankan kejujuran dan rasa tanggung jawab. Selanjutnya ada jual beli dan khiyar. Pengertian dari jual beli ini adalah salah satu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara rida di antara kedua pihak. Yang satu menerima atau barang yang dijual, yang satu menerima barang atau uang yang bernilai sepadan dengan barang yang dijual. Selanjutnya ada khiyar. Khiyar artinya pemilihan. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Khiyar dilakukan untuk menjaga kemaslahatan penjual dan pembeli dari tipu daya dan penyesalan di kemudian hari. Selanjutnya ada rukun jual beli. Yang pertama itu adanya akid atau penjual dan pembeli. Dalam adanya akid ini itu harus berakal. Yang kedua itu atas kehendak sendiri, yang ketiga itu tidak boros, dan yang keempat itu balik. Yang kedua itu adanya ma'qud atau barang halal dan suci. Maksudnya adalah barang terdapat manfaatnya, yang kedua itu keadaan barang dapat diserah terimakan. Yang ketiga itu keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Yang keempat itu barang milik sendiri. Selanjutnya yang ketiga adanya sigat atau ijab dan kabul. Ijab dan kabul ini dilakukan atas kehendak sendiri, yang kedua itu dilakukan secara langsung, yang ketiga dilakukan secara bersambung, yang keempat tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain. Selanjutnya kita ke macam-macam jual beli. Yang pertama itu ada jual beli berdasarkan kehalalan. Yang kedua itu ada jual beli berdasarkan keharaman. Yang ketiga itu ada jual beli sah dan tidak terlarang. Yang keempat itu ada jual beli yang terlarang dan tidak sah. Yang kelima itu ada jual beli yang sah tapi terlarang. Selanjutnya ada macam-macam khiyar. Yang pertama itu ada khiyar majlis. Artinya bentuk khiyar yang ditentukan oleh tempat. Itu maksudnya adalah penjual atau pembeli akan meneruskan atau membatalkan proses jual beli ditentukan oleh tempat dalam melakukan transaksi sampai mereka berpisah. Yang kedua itu ada khiyar syarat. Artinya seseorang penjual dan pembeli dalam meneruskan atau membatalkan jual beli ditentukan oleh syarat yang disepakati keduanya.
Yang ketiga itu ada khiyar IB. Itu maksudnya adalah seseorang yang melakukan transaksi jual beli, ada yang melakukan dengan khiyar IB. Selanjutnya ada syirkah. Syirkah menurut istilah adalah akad kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih, baik dalam usaha maupun jasa, dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama sesuai kesepakatan. Istilah lain dari syirkah atau syirikah adalah musyawarah. Musyawarah adalah kerjasama di antara kedua belah pihak untuk memberikan kontribusi dan resiko yang akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan serta menghasilkan keuntungan bersama. Selanjutnya ada macam-macam syirkah. Yang pertama itu ada syirkah amlak. Adalah perserikatan di antara dua orang atau lebih dalam memiliki suatu jenis barang tanpa akad syirkah. Syirkah ini memiliki dua macam. Yang pertama ada syirkah milk ikhtiar. Yang kedua ada syirkah milk al-jabar. Yang pertama itu artinya kerjasama yang muncul dikarenakan adanya kontrak dua orang yang bersekutu. Yang kedua ini maksudnya adalah kontrak yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih, bukan didasarkan atas perbuatan keduanya atau secara paksa. Yang kedua ini ada syirkah uqud. Syirkah uqud ini terjadi apabila dua orang atau lebih bergabung untuk melakukan akad dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan. Syirkah ini memiliki 5 bentuk menurut An-Nabani, berdasarkan dengan kajian beliau mengenai syirkah dan dalilnya. Ini ada 5 bentuk syirkah uqud. Yang pertama ada syirkah inan. Syirkah inan ini disebut dengan perseroan, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk berserikat dalam permodalan. Yang kedua ada syirkah mufawadah, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratannya. Yang ketiga ada syirkah wujuh, yaitu kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal. Yang keempat ini ada syirkah abdan, yaitu kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-sama. Yang kelima ini ada syirkah mudarabah al-mudarabah, merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak yang lain hanya sebagai pengelola. Selanjutnya pengertian riba bunga bank. Secara istilah, riba adalah tambahan pembayaran dalam sebuah transaksi baik pada jual beli, sewa menyewa, maupun hutang piutang dan lainnya yang bertolak belakang dengan prinsip muamalah. Bunga bank termasuk riba, sehingga bunga bank juga diharamkan dalam ajaran Islam. Riba biasa terjadi pada pinjaman yang bersifat konsumtif maupun pinjaman yang bersifat produktif. Dan pada hakikatnya, riba dalam bunga bank memberatkan peminjam. Selanjutnya ada macam-macam riba. Yang pertama ada riba fadal. Riba fadal ini adalah tukar-menukar dua barang yang sama jenisnya namun tidak sama timbangannya. Atau riba fadal artinya suatu akad untuk tukar-menukar barang antara kuantitas dengan kualitas yang berbeda. Yang kedua ini ada riba nasi'ah atau jahiliyah. Itu maksudnya adalah tukar-menukar barang yang sejenis maupun tidak, atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan waktu yang dilambatkan. Yang ketiga ada riba qardi, adalah proses pinjam-meminjam dengan syarat ada tambahan atau keuntungan ketika pengembalian. Yang keempat ada riba yad, adalah jual beli yang mengakhirkan penyerahan atau al-qabdu atau berpisahnya dari tempat akad jual beli sebelum serah terima. Itu penjelasan bab muamalah dari saya. Bijaklah dalam melakukan perdagangan atau jual beli karena semua itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Sekian dari saya. Kalau ada salah mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.